Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipriwagung SVD, dalam renungan singkat Minggu Advent keempat, 19 Desember 2021. Inspirasi utama renungan kita pada hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Mari kita dengarkan bersama isi perikop hari ini. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, perjumpaan kedua wanita dalam Injil yang baru saja kita bacakan, yakni Maria dan Elisabet, bukan sekadar perjumpaan dua kerabat, dua saudara sepupu, melainkan perjumpaan dua pribadi yang sedang menantikan kepenuhan waktu penyelamatan dan sama-sama orang yang percaya serta hidup menurut kehendak Allah. Maka dari firman Tuhan, terutama dari Injil ini, kita mendapat pesan utama bahwa Mesias yang akan datang adalah bukti kasih Allah kepada kita. Karena itu, ia akan memerintah kita dengan kekuatan Allah dan penuh kasih lewat pengorbanan. Kasih penuh pengorbanan Mesias menguduskan kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut rahmat keselamatan yang dihadirkan dan dinyatakan sendiri oleh Yesus dengan keutamaan yang dapat kita tiru dari Maria dan Elisabet, yakni hidup menurut kehendak Allah, terbuka terhadap janji keselamatan yang berasal dari Allah, serta berbagi sukacita dalam kehidupan bersama. Hidup menurut kehendak Allah dan terbuka terhadap janji keselamatan, itulah keutamaan yang pertama yang kita pelajari dan dapat kita tiru dari Elisabet dan dari Maria. Maria dan Elisabet adalah dua pribadi yang tidak menolak kehendak Allah. Mereka membuka diri dan mau bekerja sama dengan rahmat Allah, dengan Allah dalam mewujudkan rencana keselamatan. Hal itu mereka tunjukkan melalui kesediaan Elisabet untuk mengandung Yohanes Pembaptis yang kemudian akan menjadi perintis jalan bagi Sang Mesias. Dan terutama dari Maria, keteguhan hatinya menjawab ya untuk menjadi ibu Tuhan, mengandung Sang Mesias. Beberapa saat lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Yesus yang menjadikan kita semua anggota keluarga kerajaan Allah. Maka dalam hal ini kita hendak bertanya diri, apakah saya dan Anda, kita semua mau menerima dan bekerja sama dengan Allah, sehingga kita dapat menjadi anggota keluarga kerajaannya? Dan tentu saja waktunya belum terlambat.
berserah kepada Dia yang akan datang, membuka pintu hati kepada Allah Sang Juru Selamat, membuka pintu hati yang tertutup oleh dosa dan kesalahan dengan cara mengenyahkan kebencian, permusuhan atau egoisme dari dalam diri kita, dari kehidupan bersama. Belajar dari teladan Maria dan Elizabeth, kita hendaknya taat kepada kehendak Allah, membuka diri terhadap rencana keselamatan yang telah direncanakan oleh Allah dengan penuh kerendahan hati dan dengan sikap mau bekerja sama dengan rahmat keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudari, berbagi sukacita kepada sesama. Maria setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, ia pergi mengunjungi saudaranya Elizabeth. Dan ketika salam Maria sampai ke telinga Elizabeth, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, dan anak yang di dalam rahimnya pun melonjak kegirangan. Apa arti bagi kita kunjungan Maria? Maria berbagi sukacita, ia solider dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Maka dengan ini, setiap kita orang beriman Kristiani yang sudah bersatu dengan Tuhan, baik dalam Ekaristi maupun dalam doa-doa, dan terutama kita sendiri yakin seperti kata firman Tuhan bahwa kita semua adalah bait Roh Kudus. Maka dengan ini kita semua diundang untuk berbagi dalam kehidupan bersama, berbagi sukacita melalui kehadiran, melalui apa yang ada pada kita, terutama berbagi kebaikan yang menghadirkan sukacita dalam kehidupan harian. Saudara-saudari terkasih, kita sudah banyak sekali melakukan kebaikan yang menjadi sumber sukacita bagi orang-orang yang memerlukannya. Maka hendaklah kita senantiasa berbagi sukacita dalam kehidupan bersama, sebab semakin kita memberi, kita juga akan diberi. Semakin kita berbuat baik, maka sukacita dalam kehidupan kita pun makin berlipat ganda. Inilah undangan Tuhan untuk kita pada hari ini, membuka diri dan mau bekerja sama dengan Allah dalam mewujudkan rencana keselamatan, dan kemudian kita dalam usaha mewujudkan rencana keselamatan Allah itu, kita juga berbagi sukacita melalui sikap solider, saling membantu dalam kehidupan harian. Tuhan memberkati.